Baik, perkenalkan nama saya Godofrey Jeffrey Palto, biasa dipanggil Jeffrey. Saya kelas agronomi 2020A. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur pertanian. Yang pertama, produksi pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Tumbuhan adalah pabrik pertanian primer karena mengambil unsur-unsur sederhana seperti udara melalui dan mengambil air serta unsur hara dari tanah melalui akarnya. Menggunakan energi sinar matahari, maka tumbuhan menghasilkan biji, buah, serat kayu, minyak, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam usaha pertanian, ternak merupakan pabrik pertanian sekunder karena makanannya tergantung pada tumbuhan dan kemudian mengubahnya menjadi hasil berupa daging, kulit, telur, kerajinan, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, petani. Petani dapat membedakan antara kehidupan tumbuhan dan hewan liar dengan pertanian. Peranan petani mengendalikan faktor-faktor pertumbuhan tanaman dan hewan agar berada pada kondisi yang sesuai dengan persyaratan tumbuhan atau hidup tumbuhan dan hewan yang dihasilkannya. Di sini 3 peranan petani dalam pertanian. Yang pertama, tenaga kerja, manajer, atau manusia. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dalam pertanian yaitu jenis tanaman yang dihasilkan. Yang kedua, tingkat pengelolaan usaha tani, jenis tanah dan sifat tanah, musim tanam, sistem irigasi, atau pola tanam. 3. Lahan. Lahan adalah sebagai dari permukaan bumi di mana seorang petani atau badan usaha pertanian melakukan usaha pertanian. Sifat dasar lahan yang dipengaruhi oleh pertama, derajat penyinaran matahari, yang kedua, jumlah dan penyebaran curah hujan dari musim ke musim. Yang ketiga, panjangnya siang dan malam. Yang keempat, topografi. Yang kelima, suhu udara. Yang keenam, kelembapan udara. Yang ketujuh, kedalaman sorong tanah dan kandungan hara dalam tanah. Baik, bagian keempat, perubahan usaha tani. Kegiatan usaha tani merupakan suatu kegiatan perusahaan karena tujuan setiap petani bersifat ekonomi, yaitu menghasilkan produksi baik untuk dijual atau untuk digunakan sendiri. Implikasi usaha tani sebagai perusahaan bagi pembangunan pertanian. A. Biaya dan hasil dalam penting. B. Petani berpikir atas pertimbangan tata pertanaman. C. Perusahaan pertanian yang besar dapat dikembangkan di atas lahan yang sempit. C. Perusahaan pertanian yang besar dapat dikembangkan di atas lahan yang sempit. D. Corak perusahaan pertanian yang berlainan memerlukan program pembangunan yang berbeda. Sekian dan terima kasih.